welcome to my channel. Jangan lupa subscribe ya. Malam kedua menjadi pengantin baru, Wulan dan Devano dibiarkan tidur berdua. Dava, orang tua Wulan, ambil alih, bukan tanpa sebab. Tadi pagi mereka mendapati putrinya mandi tanpa keramas. "Kamu lagi datang Wulan, Lan?" tanya ibu Wulan. Namun Wulan menjawab tidak. Akhirnya ibu Wulan mengambil kesimpulan kalau semalam pasangan pengantin baru itu tidak melakukannya. Ada rasa kecewa dalam diri wanita yang melahirkan Wulan itu. Maklum saja, dia sudah ingin memiliki cucu dari putrinya. Wulan memang lugu, namun jangan salah, ia sudah bertekad untuk bisa membantu suaminya mengobati ketidakmampuannya memuaskan pasangan. Selugu-lugunya dia tetap wanita dewasa yang sudah tahu apa itu seks. Sebelum nikah, diam-diam Wulan sudah membeli sebuah lingerie melalui online shop ketika sudah tinggal di apartemen Devano. Meskipun dulunya gadis desa, dia merupakan orang yang berwawasan luas. Selain menyiapkan lingerie, dia juga mencari tahu banyak informasi tentang bagaimana cara memuaskan pria melalui internet di ponselnya. Tentu saja tanpa sepengetahuan Devano. Wulan masuk ke kamar, membawa secangkir kopi. Tidak penuh, karena kopi itu merupakan ramuan kopi spesial yang sengaja ia buat untuk suaminya. Ada campuran merica, madu, juga telur ayam kampung. Ia menyerahkan kopi itu kepada Devano. "Apa ini?" "Minum saja." Devano mengecap sedikit, namun rasanya sangat aneh di lidahnya. "Kopi apa ini?" tanyanya. "Kopi salah satu usaha untuk mengobati bapak. Tidak ada salahnya kan dicoba? Syukur-syukur berhasil. Kalau enggak ya kita coba cara lain." Akhirnya Devano minum kopi itu. Ditutupnya hidungnya agar tidak merasa muntah. "Apa rasanya?" "Aneh." "Apa saja isinya?" "Kopi, madu, merica, sama telur." "Tuhan, perjuanganku dimulai," batin Devano. Wulan meletakkan cangkir yang isinya tinggal sedikit ke nakas samping ranjang. Ia tarik Devano untuk berdiri, berhadapan, saling tatap. Wanita itu melekatkan bibirnya, mula-mula dengan ciuman yang lembut dan membelai. Devano pun membalasnya hangat. Dekapnya tubuh sang istri ke dadanya, sementara Wulan mengalungkan tangan ke leher suaminya. Lalu sekali lagi Wulan menciumnya. Kali ini ciuman mesra yang panas yang membuat dada Devano menggelagak dibakar gairah. Pria itu heran, bagaimana mungkin Wulan bisa berubah sedrastis ini hanya dengan waktu singkat. Sambil masih memaku bibir Wulan, Devano membaringkan wanita itu di ranjang. Dia mengejang, menggeliat, juga mendesah. Tentu saja desahan yang pelan. Beberapa saat mereka bergulat, saling dekap, saling cium, juga saling melepaskan pakaian. Wulan terus saja mendesah, berharap desahannya mampu membangunkan milik Devano. Namun bagaimanapun Devano ingin memuaskan Wulan, ia tetap kalah. Miliknya tak mampu menyelesaikan tugasnya. Miliknya tetap kalah. Perlahan Devano turun dari tubuh Wulan. Ia duduk di lantai dengan berbagai perasaan. Malu, kesal, marah, putus asa. Dia merasa tidak berdaya. Wulan ikut turun dari ranjang, duduk di sebelah Devano. Ia sandarkan kepalanya di pundak suaminya. Diraihnya tangan Devano, lalu digenggamnya. "Tidak apa, kita kan baru mencobanya. Masih banyak hari lain, kesempatan lain. Kalau kamu tidak mungkin melanjutkan pernikahan kita, saya tidak apa-apa. Kamu berhak mendapatkan pria yang jauh lebih baik." "Pak, kan sebelum menikah sama Bapak, saya sudah tahu apa yang sedang Bapak alami. Dan saya juga sudah pernah bilang kan, kalau saya mau menemani Bapak menghadapi ini. Kamu sudah berusaha sangat keras, tapi saya tidak bisa memuaskanmu." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa." Devano tahu, pasti di dalam hati Wulan yang paling dalam, wanita itu merasa kecewa. Pengantin baru tetapi tidak bisa merasakan yang katanya surga dunia. Devano heran, mengapa di dekat Wulan ia bisa menjadi orang yang sentimental. Sekalipun miliknya tidak bisa memuaskan wanita yang sekarang resmi menjadi istrinya, ia harus melakukan sesuatu. Ditariknya Wulan untuk duduk di pangkuannya. Tubuh mulusnya begitu harum, apalagi sebelum nikah ia melakukan perawatan. Wulan memang 11-12 dengan Verlin. Devano mulai mencium Wulan lagi, mengecupi leher, pundak, dada, semua yang dapat digapai bibirnya. Pria itu berdiri, lalu merebahkan lagi Wulan di ranjang. Wanita itu menggelinjang ketika Devano mengulung jari-jarinya. Dia tidak menyangka, dalam keadaan seperti ini pun Devano mampu menggodanya.
Napas Wulan memburuk. Tubuhnya tetap saja berkeringat, walau apa yang Devano lakukan umumnya hanyalah sebuah pemanasan. Maafkan saya, untuk saat ini hanya ini yang bisa saya lakukan. Saya berjanji akan berjuang untuk sembuh, memberikan kamu lebih dari ini, memberikan kamu keturunan sesuai harapan orang tua kamu. Wulan masih menetralkan napas dan detak jantungnya. Tubuhnya masih ia biarkan terbuka. Ia malu. Awalnya ia yang ingin mencoba memuaskan Devano, ternyata justru dirinya yang dipuaskan. Ia tidak menyangka suaminya bisa melakukannya. Bagaimana jika nanti sudah sembuh? Pasti akan lebih dari tadi. Membayangkan itu membuat pipi Wulan bersemu merah. Kamu kenapa? Tanya Devano. Wulan pun menggeleng. Saya malu sama bapak. Sosokan mau merangsang bapak, tapi nyatanya bapak yang melakukannya. Devano tersenyum. Tidak apa-apa. Suami istri kan memang harus take and give. Meskipun tidak mungkin terjadi apapun lagi, mereka tetap tidur tanpa baju. Hanya selimut yang menjadi tutup tubuh mereka yang tidur saling memeluk. Esoknya Ibu Wulan tersenyum sumringah, mendapati putri dan menantunya rambutnya basah. Ia sangat berharap tidak lama lagi akan mendapat kabar baik. Wulan sedang bermain bersama Dava di depan rumah. Devano menyunggingkan senyum. Ia tidak menyangka wanita itu kini telah berubah status hanya dalam waktu singkat. Namun tiba-tiba ia teringat Verlin. Entah mengapa Wulan sering mengingatkannya pada wanita itu. Tidak, Devano tidak ingin menjadi pria yang jahat dan brengsek lagi. Tetapi ia benar-benar sulit untuk benar-benar menghapus mantan istrinya itu dari ingatan. Semoga saja nanti begitu kembali ke kota, sedikit demi sedikit perasaannya pada Verlin akan terkikis.